pagi dari rumah sakit. Cek rutin paru-paru. Ambil foto ronsen dada sama CT scan dada. Hasilnya membaik. Yang bulan Januari kemarin ada kayak gumpalan dalam paru-paru. Ya alhamdulillah. Di pengecekan hari ini udah mengecil. Dan untuk cek selanjutnya bulan 9 tanggal 15, 6 bulan dari sekarang. Ya mungkin hasilnya membaik lagi. Dan terakhir mungkin bulan 4 tahun depan, habis itu udah nggak ada pengecekan lagi. Dari proses pengobatan yang aku jalanin sampai saat ini selama di Jepang, dari awal tahun 2019 akhir, 2019 akhir bulan 10, dari medical check up dengan perusahaan, di orang-orang perusahaan, hasilnya paru-paruku agak ada masalah lah, agak bayangan agak tebel gitu. Dirujuklah ke spesialis paru. Di situ dilakukan pengecekan lagi karena diperkirakan TBC, dan TBC adalah penyakit yang menular. Jadi saya ditaruh di ruangan terpisah gitu. Di ruangan terpisah mungkin nunggu pengecekan juga sih. Waktu itu kan udah ambil CT scan juga sama ronsen lagi. Di dalam lagi sama dokter. Selama aku menunggu, aku disuruh nunggu di ruangan terpisah, ruangan tersendiri. Habis itu selang beberapa menit datang petugas, suruh ngambil sampel dahak. Nah itu yang agak sulit. Baru pertama suruh ngeluarin dahak, padahal kondisi badan, kondisi tenggorokan kayak biasa, normal, kayak nggak berdahak, disuruh coba ngeluarin. Agak gimana gitu ya rasanya. Susah loh, belum pernah ngeluarin kan, coba ngeluarin susah, sampai hampir setengah jam nggak keluar. Tak goyang minum apalah, ya akhirnya bisa walaupun cuma dikit, buat sampel dulu. Di situ sampel diambil, diserahkan ke petugas tadi, suruh nunggu lagi di situ hampir setengah hari nunggu di dalam ruangan itu. Gak ngapa-ngapain, cuma mondar-mandir di dalam, gak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya nunggu lagi, gak selesai, ternyata nggak boleh kerja dan suruh isolasi dulu, nunggu sampai hasil dari sampel dahaknya keluar. Dan waktu pulang dibawain juga kayak wadah itu kecil, botol buat pengambilan sampel dahak lagi. Jadi selama 3 hari atau berapa hari itu, tiap pagi disuruh ngirim sampel dahak ke rumah sakit. Udah ngirim. Ternyata emang ada kandungan virus tuberkulosis TB yang ada di dalam badanku. Jadi takutnya menular ke teman-teman yang lain, jadi suruhlah isolasi mandiri, gak boleh ketemu yang lain, suruh sendirian. Alat makan, alat minum disendiriin, gak boleh campur dengan mereka.
makan pun diusahakan sendiri. Ya kayak corona, walaupun belum corona saat itu, belum ada. Corona kan di Desember, aku sekitar di bulan 10-nya. Jadi ya sebelum corona, sebelum suruh pakai masker, udah pakai masker duluan, udah terbiasa duluan. Di situ ada hasil TBC, walaupun hasilnya TB kandungan bakterinya belum begitu belum begitu ganas lah, belum sampai yang menular ke yang lain. Akhirnya coba pengambilan sampel langsung dari dalam paru-paru. Selang berapa hari itu datang lagi ke rumah sakit, ternyata ngambil sampel dalam paru-parunya lewat mulut, dimasukin selang sama kamera kecil mungkin gitu ya, kamera bareng selang masuk lewat mulut sampai paru-paru, dan rasanya nano banget. Gak bisa diceritain kayak mana rasanya. Habis itu udah positif, itu udah pasti TBC. Dari situ juga suruh minum obat rutin dan gak boleh putus sehari pun, harus tiap hari minum. Hari pertama minum itu sekitar 14 butir. Iya, sekitar 14 butir obat kalau gak salah, atau 12. Terus yang obat bubuk sasetan gitu 1. Itu selama hampir 3 bulan tiap pagi minum terus. Mantap loh, tiap pagi minum terus, gak boleh putus. Kalau putus ngulangnya dari awal. Hai, kan mantap sekali. Selesai itu terus pengecekan rutin kan tiap 2 minggu ya, 2 bulan sekali, sebulan sekali. Tiap sebulan cek sampai saat itu di Januari kok memburuk hasilnya. Tunggu lagi 1 bulan, karena Februari kan bulannya pendek, jadi di bulan Februari nggak ada pengecekan. Ada pengecekan pas di awal Maret itu di 2020, berarti awal mulai corona merajalela, mulai memontang-mantingkan semua negara di dunia. Ternyata hasilnya parah dan aku harus isolasi bener-bener di rumah sakit, harus nginep di rumah sakit. Sekitar tanggal 24 Maret aku masuk rumah sakit. Dari awalnya sekitar tanggal 20 atau tanggal berapa itu udah ke rumah sakit, ternyata kamar penuh. Jadi harus nunggu sampai ada kamar. Nunggu 3 hari di rumah, gak boleh ketemu siapa-siapa. Nunggu 3 hari, akhirnya dapat kamar. Dan bermalam di rumah sakit. Parno juga. Ya, yang badannya ngerasa sebenarnya gak ada masalah. Kalau secara fisik emang gak ada masalah. Sehat, biasa. Kerja juga masih normal, tenaga juga masih keluar. Ya tapi gak tahu, namanya juga kesehatan dari dalam. Kadang di luarnya sehat, gak tahu dalamnya. Orang kan gak jelas, gak karuan. Akhirnya di rumah sakit yang pertama ini 2 minggu. Total di rumah sakit itu 4 minggu. Di 2 minggu di rumah sakit pertama, ya rutinitas di rumah sakit cuma makan tidur. Ya pelayanan bagus. Kalau di Jepang nggak mendiskriminasikan orang, mau itu kayak apapun pelayanan sama, mau orang tua mau orang muda. Hitungannya muda aku karena yang sakit rata-rata udah berumur di situ. Dan kalau yang berumur kan mungkin pelayanan agak beda ya, karena mereka udah fisiknya lemah.
kadang ada yang udah nggak bisa jalan, nggak bisa bangun pun ada juga. Jadi parno, kita sehat masih muda, dikelilingin orang-orang yang sakit, dan sakit mereka udah positif, itu maksudnya udah parah. Sedangkan sakit saya pada waktu itu belum begitu parah. Takutnya aku masuk ke situ malah ketularan dari mereka, malah tambah parah karena ketularan dari orang lain. Itu yang jadi pikiran negatif saat itu. Akhirnya tetap positive thinking dan jaga mental sih, supaya tetap positive thinking, tetap nggak down lah mental. Jalanin, ikutin alurnya sampai waktu 2 minggu, hampir 2 minggu. Dan waktu itu corona makin parah-parahnya di Jepang dan mungkin di negara-negara lain lah di dunia. Karena parah, di rumah sakit itu mau dipusatkan untuk pasien corona. Jadi yang di situ dipindah-pindahkan semua ke rumah sakit yang lain. Karena rumah sakit itu mau difokusin untuk khusus corona aja. Karena posisinya lumayan jauh dari keramaian. Dia itu kayak di atas bukit gitu. Dan di lingkungan kanan kirinya nggak ada pemukiman warga sama sekali. Jadi isolasi pun aman kalau di situ buat orang yang bener-bener corona. Biar nggak nyebar kemana-mana lagi. Akhirnya pindahlah ke rumah sakit selanjutnya. Di rumah sakit yang selanjutnya 2 minggu juga. Oh ya, di rumah sakit itu setiap seminggu sekali ada pengambilan tes dahak. Nah, tes dahak itu diambil terus ke lab, mungkin gimana gitu ya, dicek. Dan ternyata untuk mengetahui bakteri itu hidup apa udah mati itu 2 minggu baru ketahuan. Jadi kan aku tes minggu pertama dan minggu kedua. Tes yang minggu pertama kan keluarnya di minggu ketiga. Tes yang minggu kedua keluarnya di minggu keempat. Jadi minimal 4 minggu di rumah sakit itu, biar tahu hasilnya bahwa bakterinya udah mati atau masih hidup. Dan untuk bisa keluar atau boleh pulang itu harus 2 kali pengecekan dan hasilnya bakterinya mati. Kalau di pertama mati terus di kedua masih hidup, berarti belum. Jadi nunggu sampai 2 kali bener-bener nihil lah, maksudnya bakterinya bener-bener nggak ada, mati atau gimana gitu. Jadi sampai minggu keempat, minggu pertama, minggu kedua itu di rumah sakit yang satu, minggu kedua, minggu ketiga pindah rumah sakit. Dan di minggu ketiga, keempat sama juga, ambil pengecekan juga, minggu keempat juga. Cuman kan hasilnya keluarnya pas udah keluar. Jadi mungkin kalau di minggu ketiga, minggu keempat ada masalah, mungkin bisa dipanggil lagi datang ke rumah sakit. Dan akhirnya karena nggak ada panggilan ya berarti udah aman. Dan minggu keempat keluar pun saya kira udah langsung boleh kerja, ternyata nggak boleh. Masih nunggu 1 minggu untuk rehat. Cuma tiduran, makan tidur di rumah. Suruh pakai masker, nggak boleh ngumpul-ngumpul sama yang lain. Ya alhasil cuma berdiam diri selama 5 minggu. 5 minggu. Itu pun minum obat tiap hari loh. Minum obat itu sampai 10 bulan atau 11 bulan gitu. Ada rekapan. Catatan minum obat setiap hari. Dan setelah keluar dari rumah sakit itu masih pengecekan terus. Selama sebulan sekali, hasilnya makin membaik, bisa jadi 2 bulan, kadang 3 bulan, sampai di bulan 10 tahun 2020. Di bulan 10 kan ada kayak medical check up perusahaan. Jadi di Jepang itu setiap tahun
ada check up kesehatan. Semua karyawan ikut. Jadi di perusahaan saya itu sekitar bulan 9 atau bulan 10. Waktu itu bulan 9 kalau nggak salah. Nah, keluarnya kan hasilnya sekitar bulan 10. Nah, di bulan 10 itu ada masalah lagi di paru-paruku. Akhirnya suruh ke rumah sakit lagi. Dan di rumah sakit ya ketemu dokter gitu-gitu lagi. Ada pengecekan. Kalau mau minum obat sih udah enggak ya kayaknya. Oh, udah enggak. Aku akhir dari bulan 10 sampai bulan 9 ya, hampir ke bulan 10 lagi ya, hampir setahun minum obat berarti. Itu. Akhirnya agak memburuk kondisinya. Karena agak memburuk, jadi intensitas pengecekan diperpadat lagi, jadi sebulan sekali lagi. Tiap bulan dipantau. Dikira yang kelihatannya udah membaik, agak diperenggang lagi, perlebar lagi jaraknya 2 bulan, 3 bulan, sampai 6 bulan sekali. Kalau memburuk lagi, diperpadat lagi. Yang penting cuma dipantau. Kalau obat udah enggak, itu berarti kan. Nah, ini dari rekapan semua itu tadi, dari kesimpulan semua itu tadi. Jadi semuanya sebenarnya tergantung di diri kita. Dokter kan cuma ngecek lihat hasilnya. Hasil yang dulu sama yang sekarang dikomparasikan, mana yang lebih bagus. Kalau hasilnya memburuk, berarti emang diri kita, kebiasaan pola hidup kita yang kurang bagus. Sebenarnya semua kesehatan itu tergantung dari kita. Kalau kita lebih aware, lebih paham dengan diri kita, ya dari situlah mulai tahu, oh ternyata jaga kesehatan kayak gini, hasilnya kayak gitu. Kalau di kita ya, di Indonesia apalagi, mana ada yang cek? Jarang lah, kalau nggak orang mampu. Kalau orang-orang desa mana ada yang cek rutin tiap tahun sekali gitu. Jadi nggak tahu perkembangan kesehatannya kayak mana. Kesehatan itu membaik atau memburuk kan nggak tahu juga. Karena ya mereka cuek. Kalau sakit-sakit apa ya paling flu gitu, minum obat ini sembuh udah. Sebenarnya ada yang lebih detail, lebih mendalam di dalam badan kita, cuman kan nggak dicek. Jadi anggapannya orang-orang desa biasa, nggak apa-apa. Jadi semakin berlarut-larut, berganti hari, berganti bulan sampai tahun, selama ngikutin proses pengobatan, ya akhirnya paham, oh semua itu hasil bukan dari dokter cuman mantau aja, nggak dikasih obat, nggak dikasih saran-saran apa harus gini, harus makan ini, jangan makan ini, jangan kayak gini. Yang spesifik nggak ada sih, cuman ya dari diri kita pribadi, oh kayaknya kalau makan ini tuh nggak bagus, kalau ngelakuin ini tuh nggak bagus. Jadi kita sendiri yang milah-milah kegiatan atau makanan yang mau masuk ke tubuh kita, mau kita lakukan, ya diri kita sendiri. Jadi bener, sehat itu bukan dari orang lain, dokter cuma perantara aja. Jadi kalau mau sehat ya pastiin pola hidupmu, perilakumu, makananmu baik, bagus. Makanmu asal-asalan, pola hidupmu nggak sehat. Ya kalau ngarepin sehat terus, ya nggak bisa. Ya tetap harus dari diri, maksudnya dari diri kamu sendiri dulu. Orang lain tuh paling cuma support, bantu ngingetin lah, jangan kayak gitu dong, inget kesehatan, jaga diri. Selebihnya kita sendiri. Dan masih banyak, hampir mayoritas lah orang kita itu cuek dengan kesehatannya, bukan asal makan, pola hidupnya juga nggak karuan, nggak teratur. Lebih aware lah, lebih paham dengan kesehatan.
Ya mungkin saat ini masih muda, fisiknya masih kuat, masih bisa kesana kesini, masih bisa ngelakuin aktivitas ini, makan ini itu pun belum ada efeknya. Nanti kalau udah 30, 40, bahkan 50 tahun ke atas, mungkin baru ngerasain lah efeknya. Beneran, hati-hatilah, dijaga badannya. Kasihan loh. Tua, sakit-sakitan, bener gak enak. Tetap yuk semangat, jaga kesehatan. Bisa kok, masih muda, masih strong. Dibuka wawasannya. Oke, makasih, selamat pagi.